Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadila. Saya dari program studi ilmu keolahragaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi terkait mata kuliah aplikasi komputer, dan pada kali ini juga saya akan memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer di mana ujian akhir semester. Untuk materinya itu yang pertama ada mikroskop Excel, terus ada mikroskop Word, dan juga mikroskop PowerPoint. Langsung aja untuk yang pertama kita ngebahas tentang mikroskop Excel, salah satunya itu terkait fungsi not. Nah, sebelumnya rumus not itu berfungsi mengubah nilai true menjadi false dan false menjadi true. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari fungsi not berikut ini. Langsung aja ya. Yang pertama kita buat kolom nilai, rumus, dan hasil. Untuk baris kolom nilai kita kasih true and. Sekarang kita akan menuliskan rumusnya. Sama dengan not, buka kurung, klik true pada kolom B3, enter. Untuk menampilkan rumus, kasih tanda kutip di awal. Kita drag ke bawah. Nah, untuk hasilnya kita lakukan cara tadi ke bawah kayak tadi ya. Setelah itu kita drag ke bawah dulu. Nah, setelah itu kita buat tabel. Kemudian kita beri warna. Jadi untuk yang kedua ini ada rumus n. Nah, untuk fungsi rumus n ini yaitu fungsi Excel yang digunakan untuk mendapatkan logika atau flash dari dua perbandingan atau dari dua kondisi atau lebih. Untuk rumus n sendiri kita buat kolom nilai A, nilai B, rumus, dan hasil. Kasih nilai true pada kolom nilai A. Nah, untuk kolom nilai B kita kasih nilai true dan false. Sekarang kita akan menuliskan rumusnya. Sama dengan n, klik kolom true pada nilai A dan drag ke kanan pada nilai B. Tekan enter dan drag ke bawah. Untuk munculkan rumusnya, beri tanda kutip di awal rumus. Untuk hasil kita lakukan hal yang sama. Agar rapi kita beri tabel. Lalu kita beri warna. Untuk selanjutnya ada rumus OR. Jadi fungsi logika untuk melakukan pengujian majemuk dengan output false ketika nilai pengujian bernilai salah. Output true akan ditampilkan ketika terdapat minimal satu pengujian bernilai benar.
Oke, untuk rumus OR kita akan membuat hal yang sama kembali, yaitu membuat kolom nilai A, nilai B, rumus, dan hasil. Pada kolom nilai A kita kasih nilai true dan false. Untuk kolom nilai B kita kasih nilai true, false secara bergantian. Oke, sekarang untuk rumus kita akan masuk rumus sama dengan OR, buka kurung, klik true pada B3, drag ke kanan, enter. Untuk menampilkan rumus kita kasih tanda seru, drag ke bawah. Untuk hasil kita lakukan cara yang sama. Nah, untuk biar rapi ya kita kasih table. Lalu kita beri warna. Oke. Berikutnya ada rumus if untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Pernyataan if dapat memiliki dua hasil. Yang pertama perbandingan benar dan yang kedua jika perbandingan salah. Untuk rumus if sendiri kita akan berikan kolom nilai A, nilai B, kondisi, rumus, dan hasil. Untuk nilai A misalkan kita akan kasih nilai 70 dan 30. Untuk nilai B kita akan kasih 80 dan 50. Untuk kondisi kita misalkan A lebih besar dari B dan A lebih kecil dari B. Kita akan masuk ke rumus. Nah, untuk rumus sama dengan if buka kurung klik 70 lebih besar dari 80. True jika benar, false jika salah. Tutup kurung. Enter. Kita kasih tanda kutip. Kita drag. Untuk hasil kita lakukan hal yang sama juga. Lalu kita drag dan ganti tandanya. Nah, lalu kita drag dan kita ganti tandanya menjadi kurang dari. Oh iya, pada rumus juga kita ganti tandanya. Nah, untuk merapikan kita kasih table. Dan kita beri warna. Terus rata tengah ya.
Selanjutnya itu ada rumus average, VLOOKUP, dan if and. Nah, untuk average itu adalah rata-rata. Untuk rumus VLOOKUP adalah fungsi pada Excel yang digunakan seseorang untuk melakukan pencarian nilai dari suatu range. Sedangkan untuk if and adalah perpaduan antara rumus if dan and. Untuk rumus average, VLOOKUP, dan if and saya sudah membuat terpisah, jadi langsung aja kita masukkan sama dengan average, buka kurung, kita klik pada kolom kehadiran, kita drag ke kanan sampai nilai UAS, tutup kurung, enter, dan klik 2 kali pada pojok kanan bawah. Untuk rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik pada kolom rata-rata, lalu kita blok tabel bantuannya. Klik koma 3, karena grade berada pada kolom 3, koma, lalu true, tutup kurung. Agar rumus tidak berpindah, kita kasih mata dolar pada kolom tabel bantuannya. Kita manual aja. Lalu klik 2 kali pada pojok kanan bawah. Untuk rumus if and sama dengan if, buka kurung, masukkan rumus and, buka kurung, klik rata-rata kurang dari 70, tutup kurung. Tidak lulus jika kurang dari 70. Dan lulus jika lebih dari 70, tutup kurung. 2 kali enter. Ya, 2 kali enter. Lalu klik 2 kali pada pojok kanan bawah. Untuk rumusnya kita menuliskan di sampingnya dan kita kasih tanda kutip agar kelihatan. Lalu berikutnya itu ada rumus VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini bisa digunakan menampilkan suatu
pada sebuah tabel, sesuatu yang pada sebuah tabel yang forwardnya itu disusun secara horizontal. Untuk rumus lookup, di sini saya sudah membuat tabel agar dapat dipahami secara praktiknya. Yang pertama ada kolom pendamping, kita isi dengan rumus sama dengan lookup, buka kurung, klik kode acuan yang akan digunakan di sini. Kita menggunakan kode acuan cabor, koma. Setelah itu kita blok tabel bantu yang telah disediakan, koma kembali. Untuk memisahkan itu, pilih nomor 2 karena pendamping berada pada baris kedua false, tutup kurung. Tanda mata dolar jangan lupa kita kasih agar kita tidak berubah. Klik pojok kanan bawah. Selanjutnya kita klik pojok kanan bawah 2 kali. Selanjutnya untuk tanggal, waktu kita tinggal copy saja dan ganti kolom barisnya saja sesuai dengan tabel bantu. Dan untuk memunculkan rumusnya kita hanya akan menambahkan tanda kutip saja. Oke, saya akan membuat tabel mahasiswa. Kita tulis judulnya data penerimaan mahasiswa Fakultas Kesehatan. Ada prodi dan tahun. Untuk tahun kita isi dari 2017, 2018, 2019 sampai 2020. Nah, untuk prodinya kita isi bidan, farmasi, gizi, dan ilmu keolahragaan. Lalu kita isi jumlah mahasiswanya. Setelah itu, bentar, kita isi semuanya dulu.
Nah, setelah itu kita blok ya. Oke, kita blok. Nah, supaya lebih rapi, sini kita kasih tabel. Lalu kita kasih warna. Oke, udah selesai. Kita rapikan. Setelah itu kita masuk ke insert. Kita pilih chart. Nah, pilih chart yang akan digunakan. Kita pilih. Nah, kalau udah nemu berarti kita ganti namanya sesuai judul yang tadi telah dibuat pada tabel di awal. Data penerimaan mahasiswa baru. Kita rapikan ya, atur posisinya mau di mana. Oke, kita sejajarkan biar kelihatan rapi. Untuk materi kedua yaitu tentang Microsoft, bagaimana caranya membuat daftar isi secara otomatis. Sebelumnya saya sudah menyiapkan makalah, cuman belum ada daftar isinya. Kita buat. Oke, yang pertama itu di dalam judul kita klik ke heading 1. Nah, ini kan di pinggir kita balik. Terus untuk setiap judul yang paling atas berarti kita klik ke heading 1. Terus nah di sini kan ada daftarnya masih kosong ini. Nah ini kita klik ke heading 1. Oke, terus sampai bawah. Jadi untuk setiap judul di atas sama halnya kita klik terus ke heading 1. Kalau misalnya begini kita yang tengah. Udah selesai ya. Selesai. Terus untuk selanjutnya
Di bawah dulu ada subjudul, kita klik ke heading 2. Heading 2. Ini kita klik ke heading 2. Begitu seterusnya. Jadi untuk setelah judul ada subjudul, itu kita klik ke heading 2. Ini ada sedikit problem. Oke, kita mulai. Heading 2, klik heading 2. Klik. Sampai seterusnya ya. Kalau misalnya ada sendiri kita klik terus ke heading 2. Cukup sederhana dan emang cukup mudah untuk mempraktekannya bagi teman-teman semua yang emang mau bikin daftar isi secara otomatis. Nah, setelah keseluruhannya udah, ini kita klik. Ini di sini nanti daftarnya kita masuk ke references, terus table of contents. Nah, jadi udah keluar di sini daftar isinya secara otomatis, lebih rapi. Untuk teman-teman semua juga harus memperhatikan nomornya ya, nomor halamannya. Langsung aja. Nah, di sini saya telah menyiapkan ada beberapa slide yang sudah saya siapkan. Jadi slide ini saya download dari Slido, bisa dicari di Google. Langsung juga udah menyiapkan materi yang ada. Nah, jadi untuk animasi yang bergeraknya ini kayak orang ini, terus ada tulisan yang memang kita buat seperti judul. Oke, ini juga bisa diganti jadi data diri. Nah, saya akan lihat lagi. Nah, untuk supaya bergerak, biar ada gerakan dulu jadi animasi, kita klik animation. Nah, kita cari. Sebelumnya kita klik dulu orangnya. Nah, ini ada beberapa macam-macam gerakan, kemudian boleh bisa dipilih apa aja. Oke, begitupun sama dengan tulisannya. Kita cari ada frontline. Nah, ini nomornya. Untuk ini saya menyiapkan materi yang kedua atau materi lanjutannya seperti nama-nama. Ini kita cari animasinya. Nah, di bagian ini kita sesuaikan ya. Sesuaikan. Buat teman-teman yang bingung nanti tinggal cari aja, di sini ada animasinya. Ada beberapa hal, ada beberapa pilihan. Nah, ini ada materi yang keempat. Ini materi singkat saya ya. Oke, setelah itu kita masuk ke animation pen. Ini untuk supaya bisa jadi video atau bisa gerak. Oke, kita klik. Kita klik karena ada tanda ini, kita klik lagi. Kemudian kita cari timing. Cari timing. Lalu awalnya on click diganti jadi after pause. Ini. Kemudian durasinya bisa disesuaikan juga.
Jadi seperti ini. Yang kedua pun kita sama, kita ganti seperti yang tadi ya. Timing, terus awalnya kan ini on, jadi reverse. Ya. Oke, di sini kita oke. Nah, jadi seperti ini. Untuk ini juga sama seperti halnya yang tadi, kita klik semuanya. Kemudian kita klik ini, kita masuk ke timing. Terus awalnya ini on click, kita ganti jadi after reverse. Biasanya kita sesuaikan berhubung ini banyak ya. Nah, ya udah disesuaikan ya. Semuanya disesuaikan. Play. Ini jadi seperti video. Ini berhubung tadi durasinya kita lamain, jadi agak delay seperti ini. Oke. Nah, untuk itunya kita save as ya, untuk pembuatan video, terus kita langsung masuk ke yang namanya window video. Jadi nanti akan filenya itu berupa MP4 atau jadi video sendiri. Untuk yang tadi supaya misalnya ada variasi ketika berubah slide, bisa kita klik transisi nanti pergantian slide ada ada kisarannya menarik itu setiap slide pergantian slide ya. Ini udah kita save. Oke, itu tadi pembuatan video menggunakan mikroskop PowerPoint, berupa bahannya itu animasi. Untuk teman-teman yang masih kebingungan, mungkin video ini bisa membantu teman-teman semua. Jadi saya mohon maaf apabila ada kekurangan setelah menjelaskan dari awal sampai akhir, dari mulai mikroskop Pascal, mikroskop dan yang terakhir tadi mikroskop PowerPoint. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.